Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 dengan tema Kami Ingin Pengganti. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan ya, masih diberi kesempatan kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita sampai sekarang di pertama Samuel pasal yang ke-16. Ya, semoga hari ini kita menemukan banyak kisah dan itu akan memberikan kita inspirasi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, seperti yang telah kita belajar bersama ya, kita tahu ketika Saul memulai pemerintahannya, itu dia memulai dengan banyak hal yang bersifat kontroversial. Tahu bahwa Saul ini raja yang sangat lemah. Dia masih sangat bergantung kepada Samuel. Kita juga telah melihat bagaimana Saul ditolak oleh Allah. Kenapa? Oleh karena dia tidak menghormati firman Tuhan. Oleh karena Saul meremehkan firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita sambung di pasal 16. Kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Silakan saudara boleh buka Alkitab ya, di Alkitab cetakan atau mungkin Alkitab elektronik yang sudah ada di handphone saudara masing-masing. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Saudara, kalau kita praktikkan di sini, tadi sudah saya katakan ya, Saul sudah ditolak menjadi raja. Karena dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia melanggar firman Tuhan. Dan sekarang kita tahu Saul dalam keadaan yang sebenarnya sudah goncang begitu ya. Dalam keadaan yang sudah sangat sulit. Dan ternyata disampaikan kepada kita akan ada penggantinya. Saudara, tidak ada cara untuk mempertahankan Saul dengan segala perbuatannya yang sudah dilakukan itu. Ini yang kita sebut sebagai sekarang Tuhan campur tangan lagi. Karena dia tahu bahwa Saul ini sangat-sangat lemah. Maka Tuhan itu menyampaikan kepada Samuel agar dia pergi ke Betlehem untuk menemui keluarga Isai dan di sana dia akan memilih salah satu dari anaknya yang akan menggantikan Saul. Kita tahu bahwa Saul telah menjadi raja dan ini saat pertama kita tahu kan rakyat bersorak, hidup raja, senang. Itu rakyat senang sekali. Tetapi faktanya saudara, Saul tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ya dia bisa mungkin menyenangkan rakyat, tapi dia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Makanya Samuel diutus sekarang untuk pergi ke Betlehem. Dan Samuel mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dia pergi ke Betlehem. Dia bertemu dengan keluarga Isai dan di sana dia mempersembahkan korban. Dan tentunya apa yang dilakukan ini tujuannya supaya jangan sampai Saul melihat kemudian dia naik pitam dan bisa terjadi hal-hal yang buruk. Nah, kita sambung sekarang di ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara ingat bahwa apa yang dilihat Tuhan tidak seperti yang dilihat oleh manusia. Kita tahu manusia melihat apa? Penampilan, mungkin mohon maaf ya, melihat gelar yang berderet-deret sampai panjang gitu, nggak ada tempat menulis. Mungkin seperti itu manusia melihat. Tetapi ingat, Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh siapa? Oleh manusia.
Ini sesuatu yang bagi kita belajar sekarang bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa, ya. Tuhan itu punya semua otoritas. Ya, kita melihat manusia, mungkin dia tinggi perawakannya, dia orang hebat, terampil. Wah, kalau ngomong itu cahas Yesus luar biasa. Tetapi kita lihat di sini bagaimana juga Samuel bertindak mungkin sama seperti kita. Dilihat Eliab, orangnya tinggi nih, besar nih, perawakannya hebat nih, cocok jadi raja nih. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang saya pilih. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, Isai sendiri juga gak yakin dengan anaknya yang bungsu ini akan masuk dalam kriteria yang akan dipilih, akan menjadi calon raja begitu ya. Jadi sebenarnya Isai juga gak paham ini apa ya maksudnya ini. Jadi dia memperkenalkan putra-putranya itu di hadapan siapa? Samuel yang saat itu sebagai pemimpin yang besar. Yang ditunjukkan, ini loh anak-anakku, orang pilihan semua, orang hebat semua. Ternyata semuanya gak masuk dalam parameter Allah. Ia kemudian memberitahu Samuel bahwa putra bungsunya sedang mengembalakan domba. Samuel berkata, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, kita tahu di sini. Dan ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, saudara, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, perhatikan di sini. Penolakan terhadap Saul semakin kuat. Kita melihat bahwa Saul bukanlah raja yang Allah maksudkan. Allah telah menolak Saul. Perilakunya sama sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Cara ia menyelesaikan masalah, cara ia mentaati firman Tuhan, ini sungguh-sungguh tanda petik ya, membuat Tuhan sudah menolak dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Saul itu mengakibatkan dia kehilangan banyak hal. Dan sekarang kita tahu bahwa roh Tuhan turun dengan penuh kuasa kepada siapa? Kepada Daud. Dan mulai sekarang saudara, kita akan melihat bahwa Saul mulai kehilangan tempatnya. Kehilangan wibawanya. Dia sudah gak jelas mau kemana, arahnya sudah gak jelas. Memang dia masih menjadi raja, tetapi sebenarnya sudah tidak ada urapan Tuhan di atasnya. Dan kita akan sambung saudara. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya dia mengalami gangguan-gangguan di tengah kehidupannya. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ini sangat menarik apa yang kita lihat di bagian ini, saudara. Karena bagian ini mengungkapkan beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama, adanya roh jahat yang Tuhan sendiri izinkan untuk menyiksa Saul terus-menerus. Saul sudah kehilangan posisinya di hadapan Tuhan dan kini roh Tuhan tidak lagi bersamanya dan ia disiksa oleh roh jahat. Menarik bagi kita untuk melihat harapan para hamba di sini yang menceritakan kepadanya tentang musik harpa. Sebuah penyembuhan melalui musik. Semacam terapi musik dari zaman dulu yang mungkin akan menyelesaikan masalahnya. Kitab suci tidak mengatakan bahwa inilah yang terjadi. Tetapi inilah yang diharapkan oleh orang-orang itu, oleh hamba-hamba Saul. Saul kemudian terus menderita siksaan dan ia meminta agar seseorang yang memainkan harpa dibawa kepadanya. Dan ini sangat mengejutkan saudara.
Salah satu pejabatnya akan menjawab, "Lihat, aku telah melihat seorang putra Isai dari Bethlehem yang tahu cara memainkan kecapi, harpa. Ia seorang yang berani dan seorang pejuang. Ia pandai berbicara dan tampan, dan Tuhan menyertainya." Coba perhatikan, saudara. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Ini kan kesaksian. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah sudah bekerja, membawa Daud dekat ke istana kerajaan. Daud dari Bethlehem, Daud yang berasal dari Yehuda, dan kita akan melihat bahwa ia akan menghadap Saul dan akhirnya bekerja bagi Saul. Dan catatannya, saudara, Saul sangat menyukai Daud. Ini sangat menarik. Daud menjadi salah satu pembawa senjatanya. Daud bertumbuh dalam kehidupan militernya di hadapan Raja Saul. Tanpa Saul menyadari bahwa orang inilah yang akan menggantikannya. Kalau kita pelajari, nggak tahu dia, yang bawa senjata ini sebenarnya yang akan menggantikan Saul. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, lagi sekali ini sangat menarik. Ternyata musik itu menyebabkan Saul menjadi tenang. Roh jahat itu undur daripadanya. Jadi kita akan mengakhiri pelajaran kita, saudara, di pasal 16 hari ini. Kita mengamati kenyataan bahwa apa yang Tuhan lakukan itu memang sangat serius. Saul, seperti yang bisa kita pelajari ya, tidak menganggap serius Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan itu bukan prioritasnya. Inilah sebabnya karena beberapa aspek kehidupan Saul yang berbeda, ia akhirnya kehilangan posisinya sebagai raja pilihan. Padahal ini salah satu kesempatan yang luar biasa. Saudara, bukan karena manusia gagal, maka Tuhan kehilangan kendali atas sejarah. Begitu Saul memutuskan untuk bertindak di luar kehendak Tuhan, maka Tuhan memilih Daud. Dan kita melihat di sini, saudara, sudah terjadi prosesi pergantian. Karena apa? Karena Daud sudah diurapi oleh Samuel yang akan menjadi raja, walaupun secara definitif belum, karena Saul masih memerintah. Tetapi bahwa Tuhan memiliki kriteria tersendiri, bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang terdalam di dalam hati Daud. Dan kita melihat bahwa Tuhan bekerja juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal mencapai tujuannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 dengan tema Kami Ingin Pengganti. Baiklah, kita sampai pada sesi tanya jawab dari kisah yang dicatat pada 1 Samuel pasal yang ke-16 ini. Nah, Pak Yones, pada bab yang ke-16 dalam kitab pertama Samuel mulai mengangkat masalah etika. Ketika saya melihat ini, saya bertanya-tanya, apakah ada yang namanya setengah kebenaran? Bagaimana mungkin Tuhan menyembunyikan pengurapan Daud dari orang lain, dan Samuel tampaknya berada dalam posisi yang sulit di sini? Berarti ya ini pertanyaan yang rumit ya, dan saya ingin tahu apakah Anda bisa menggantikan dengan pertanyaan lain kira-kira. Karena ini sulit ya. Nah, yang akan kita temukan di sini adalah Samuel tahu apa yang harus dia lakukan. Dia khawatir dengan sikap dan reaksi Saul, dan bagaimana hal ini akan menimbulkan masalah bagi keluarga Daud dan Isai. Ini kan seperti berpikir panjang. Jadi pertanyaannya di sini adalah, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Maka Allah berfirman, katakanlah kepadanya bahwa engkau akan mempersembahkan korban. Dan inilah tepatnya yang ia lakukan. Ya,
Kitab suci mengatakan bahwa ia mengundang Isai ke pengorbanan itu. Sehingga dengan ini ia tidak perlu pergi dan memberitahu Saul segala sesuatu yang akan ia lakukan. Kita semua tahu bahwa ini penting, bahwa Alkitab memang menekankan pentingnya mengatakan kebenaran. Dan juga sangat jelas bahwa mengatakan kebenaran bukanlah sikap mekanis sebagai perintah yang diberikan melalui komputer. Langsung begitu, tidak. Penting untuk bertindak dengan bijaksana, saudara, dalam situasi seperti ini. Ada sisi baik dari menemukan jalan keluar dari situasi seperti ini. Nah, ketika seseorang berada dalam situasi yang sulit, katakanlah dia menderita masalah jantung dan kerabatnya mengalami kecelakaan, kita tidak akan langsung datang, saudaramu kecelakaan, kedua kakinya patah, tengkoraknya retak, untungnya tidak hancur semua. Ini kalau kita ngomong begini, sama saja kita akan menguburkan 2 orang, saudara. Itu yang kita katakan sebagai kita harus bijak. Menemukan solusi dalam situasi tertentu. Sehingga kita nggak bisa langsung A, B. Nggak bisa begitu. Karena inilah yang disebut dengan hikmat. Makanya Samuel sampaikan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan solusinya, dan solusinya luar biasa. Paten. Memang Pak Yohanes, saat-saat sulit seperti ini menuntut kebijaksanaan dalam menghadapi situasi tersebut. Tepat sekali. Jadi apa yang terjadi? Nah, jika Samuel mengatakan semuanya, ia akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga Isai, putra-putranya, dan semuanya. Jadi sikap di sini itu adalah sikap yang bijaksana. Kita nggak boleh berbohong, betul. Kita nggak boleh menyangkal kebenaran, tetapi di beberapa bagian Alkitab, kita perlu belajar mengukur dan menggunakan kata-kata, mengetahui cara menyampaikan sesuatu. Anda tidak akan selalu mengatakan semua yang Anda ketahui tentang sesuatu subjek kepada anak berusia katakanlah 4 tahun. Tiba-tiba kita katakan, di situ ada ular besar. Ya pasti anak itu akan apa? Akan ketakutan dan lari, dia trauma. Tetapi kita punya cara untuk menyampaikan sesuatu sehingga dia juga dalam usia yang sekian itu, kita tahu bagaimana cara menangani. Ini yang disebut sebagai kita harus memahami banyak situasi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak terjebak pada sikap yang penting sudah saya sampaikan. Masalah akibatnya itu bukan urusan saya. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam kita menghadapi berbagai problematika di tengah-tengah kehidupan ini. Baik Pak Yohanes, berikut apa yang dapat kita lihat di dunia olahraga misalnya. Saat seseorang mengganti pemain lain, para pemain duduk di bangku cadangan untuk alasan tertentu selama pertandingan. Nah, di sini Pak Yohanes, Tuhan akan memilih orang lain, dan dia memilih Daud. Bukankah sebelumnya dia telah memilih Saul? Bukankah semuanya sudah dipersiapkan dan siap? Dan sekarang aturannya berubah. Pak Oti, ya ini salah satu kesulitan yang kita hadapi dalam mempelajari Alkitab ya. Kita terkadang mulai mengevaluasi bagian-bagian Alkitab dengan cara yang sangat sederhana. Jadi kita membayangkan bahwa misalnya ya kehendak Allah itu adalah satu kehendak yang unik, yang sederhana dan homogen. Ya. Namun kenyataannya Allah nggak memilih Saul sebagai raja yang ideal. Ia mengizinkan Saul menjadi raja. Ia memilih Saul dalam dimensi yang diinginkan rakyat. Namun ia bukanlah raja agung yang dipilih Allah di sini. Jadi sama seperti Allah mengizinkan kita berbuat dosa dalam hidup kita, pada saat yang sama ia tidak menginginkan kita berbuat dosa. Dia membiarkan, tetapi dia tidak menginginkan sebenarnya. Jadi ada kehendak Allah yang permisif di sini. Dan inilah yang memungkinkan Saul naik tahta. Ya, meskipun Allah turut serta dalam pilihan ini, itu bukanlah rencana awalnya. Hal ini menjadi sangat jelas, dan Daud, kita lihat dia menjadi raja yang berkenan kepada hati Allah. Nubuat tentang Yehuda sudah digenapi. Jadi ketika kita memahami skenario ini, saudara, kita melihat bahwa raja yang dipilih sebenarnya adalah Daud, bukan Saul. Baik Pak Yohanes, yang berikut dalam diri Daud yang merupakan orang pilihan dari garis keturunan Sang Juru Selamat. Dan
Ini hal yang begitu penting. Bagaimana mungkin ayahnya bisa melupakan putranya sendiri? Nah, kita perlu berhenti sejenak ya dan menjawab pertanyaan ini dengan penuh perhatian dan tentunya hati-hati ya. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Pertama-tama, sangat jelas bagi kita bahwa Isai menyadari segala sesuatu yang tersirat dalam kunjungan Samuel ke sini, karena Samuel berkata kepadanya, "Lihat, mari kita persembahkan korban kepada Allah di sini. Panggil anak-anakmu." Dan semua orang tahu siapa Samuel. Ya, dia orang besar, di tokoh yang besar, dia adalah pemimpin. Tidak mungkin juga dia buat sesuatu tanpa ada sesuatu yang besar di baliknya. Tidak mungkin juga iseng-iseng begitu, ya. Mungkin saja kita tahu Isai membayangkan sesuatu yang bersifat militer. Bahwa salah satu dari mereka akan diundang untuk bekerja dengan raja. Dan setelah itu, kita tahu apa yang terjadi. Kitab suci menunjukkan kemungkinan besar Isai tidak menyertakan Daud karena ia pikir, Daud ini biar aja masih kecil. Dia lagi di luar. Tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan Samuel di sini. Jika seseorang datang ke rumah Anda, menawarkan beasiswa misalnya ke universitas, Anda mungkin tidak akan memikirkan putra Anda yang masih berusia 10 tahun, yang masih sekolah dasar begitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena ini persepsi dari Isai. Sehingga yang diajukan ini loh, anakku. Yang bungsu itu tidak masuk kriteria. Ini kira-kira yang dapat kita pahami di bagian ini. Ya, pastinya akan memikirkan anak tertua terlebih dahulu dalam kasus seperti ini. Tepat sekali ya. Namun kitab suci akan menekankan hal berikut ya, bahwa Allah bekerja dengan apa yang dibenci manusia. Bisa pahami? Allah melakukan pekerjaannya melalui orang-orang tertentu, seperti yang bisa kita katakan yang tidak akan kita harapkan dari mereka. Nah, Daud dalam hal ini, ia bahkan tidak diperhitungkan. Kita perlu selalu melihat kekuatan, kemampuan, daya manusia. Itu kita lihat, apa dia punya kekuatannya, apa kemampuannya, apa keterampilannya. Ini kan yang kriteria yang biasa kita usulkan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa segala kuasa adalah milik Allah. Nah, ini yang ingin coba disampaikan melalui pembelajaran kita. Jadi apa yang dilihat oleh manusia, bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena segala kuasa adalah milik Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja. Nggak peduli kriteria yang dibuat oleh manusia, karena Allah ini berdaulat untuk mencapai tujuannya. Nah, Pak Yohanes, kuasa Tuhan memang menakutkan di sini. Di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Bagaimana Pak Yohanes bisa menjelaskan roh jahat yang dikirim Tuhan ini? Maksud saya, kalaupun itu dikirim oleh orang lain, kita pasti akan memahaminya. Mari kita lihat di sini ya, karena pertanyaan ini mungkin ya agak berlebihan ya. Bercanda pati ya. Ya, mari kita lihat ya. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik. Pertama-tama penting untuk menunjukkan bahwa Tuhan memiliki semua kuasa. Bahkan roh-roh jahat, setan sendiri, mereka hanya melakukan sesuatu dengan izin Tuhan. Itu prinsipnya. Setan bukanlah penguasa hebat sebagai memiliki kuasa-kuasa terlepas daripada Tuhan. Tidak, segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Jadi Tuhan bisa saja mengizinkan entitas tertentu, bahkan setan, untuk melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan kepada Ayub. Masih ingat ya? Dan ingat, dan semua itu ada di bawah kendali Tuhan. Dalam arti tertentu, ini luar biasa. Tetapi bahkan roh-roh jahat ini akhirnya memainkan peran dalam kehendak Tuhan di dunia ini. Godaan setan terhadap Yesus juga terjadi dan itu berada di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Nah, bersamaan dengan ini saudara, kita juga bertanya-tanya, roh jahat apa ini? Nah, ada dua arti berbeda untuk kata jahat di sini. Ini bisa merujuk pada iblis, roh jahat yang sebenarnya, dan ini berarti roh yang menentang Tuhan, iblis yang nyata. Atau ini bisa juga roh yang menyebabkan hal-hal yang jahat, yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Ya misalnya ya malaikat
maut yang kita lihat dalam kitab Keluaran yang membunuh semua anak sulung di Mesir bukanlah iblis, melainkan malaikat yang membawa kehancuran dan penderitaan. Jadi dalam pengertian ini, ia juga merupakan roh yang melakukan kejahatan atas mereka yang menerima penghakiman Allah. Nah, ada kemungkinan bahwa roh jahat di sini adalah roh yang menyebabkan kehancuran. Seperti diutus oleh Allah untuk Untuk membuat Saul menjadi nggak nyaman. Ya, namun terlepas dari apakah ini iblis atau malaikat Allah yang diutus untuk membawa kehancuran atas Saul, tetap sangat jelas bagi kita bahwa Allah memiliki semua kuasa dan di semua wilayah itu dalam kendali Tuhan. Dia berkuasa atas semua roh jahat di dunia karena Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Dan yang berikut Pak Yohanes, bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari pertama Samuel pasal 16. Kita membahas tentang kita menginginkan pengganti. Ya, Saul akan meninggalkan segala-galanya. Dan Daud akan menggantikan dia. Apa kita pelajari? Kriteria Allah itu berbeda. Saul memang mengesankan. Ia tampak seperti raja yang baik di mata manusia. Tetapi Tuhan melihat hati dan ia tidak terkesan. Isai dan Samuel terkesan dengan putra-putra mereka yang lebih kuat, yang gagah, dan dilihat seperti prajurit yang luar biasa. Namun Tuhan nggak peduli dengan hal itu. Saudaraku, belajarlah untuk melihat dan mengarahkan diri kita kepada kriteria Tuhan. Karena kriteria Tuhan itu sangat berbeda dari apa yang biasa kita lihat. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.